Pembangunan kawasan industri Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau menimbulkan konflik sengketa tanah antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia tersebut justru berujung bentrok akibat ketidakpastian hukum atas tanah. Masyarakat menganggap tanah yang mereka tempati merupakan warisan leluhur yang telah ada sebelum kemerdekaan. Di sisi lain, hak guna usaha yang diberikan pada sebuah perusahaan membuat tanah tersebut dianggap tidak lagi milik masyarakat. Di belahan lain Bumi Pertiwi, warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, menolak rencana pembukaan penambangan batuan andesit di wilayah mereka, hingga terjadi bentrok antara aparat dengan masyarakat. Konflik ini berawal dari rencana pembangunan bendungan bener di Kabupaten Purworejo sebagai proyek strategis nasional. Untuk membangun bendungan ini diperlukan pasokan batuan andesit sebagai material bangunan. Oleh pemerintah, kebutuhan batuan ini diambil dari Desa Wadas yang luas lahannya mencapai 145 hektar. Di Pegunungan Kendeng, Kabupaten Pat, yang tentu akan sangat bermutu untuk ditonton. Tetapi yang terpenting dari itu semua, saya minta doa restunya untuk menjalani semua dengan baik. Yo, silakan cukup. Amin, Bapak. Bapak mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak tentang konsep baju malam hari ini Pak. Karena kita menunggu nih Pak. Ini konsep kami kan lingkungan hidup. Ya. Jadi baju ini baju Mapala, mahasiswa pecinta alam. Dulu kalau yang mahasiswa tuh pasti tahu nih baju kayak gini nih, anak-anak yang suka naik gunung, suka hiking, bajunya gini nih. Sehingga untuk menunjukkan bahwa kita harus cinta kepada alam, cinta kepada sesama manusia, dan cinta kepada Tuhan. Baik, luar biasa. Pak Mahfud, mohon izin Pak Mahfud, kami ingin mempersilakan kepada teman-teman media. Satu pertanyaan terlebih dahulu dari teman media yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Wah, Oke. mohon maaf. Rupanya Bapak sedang langsung akan menuju ke JCC untuk berlaga. Betul sekali, kita memberikan waktu yang lebih untuk Pak Mahfud. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih berdialog dengan Mas Zulfikar Amir, juru bicara Timnas Anies Mohaimin, Grace Natali, juru bicara TKN Prabowo Gibran, dan Tama S. Langkun, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Baik, saya sekarang ke Mas Zulfikar deh. Menurut Anda gimana tuh kasus yang di di Rempang dan Wadas. Di Wadas ya? Ya, Wadas itu sebenarnya salah satu contoh bagaimana masalah pembangunan itu selalu didera oleh konflik agraria dan konflik tanah ya. Dan ini terjadi di mana-mana gitu. Bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga terjadi. Dan biasanya konflik agraria atau konflik lahan itu adalah pertentangan antara dua kelompok. Pertama adalah masyarakat lokal dan di sisi lain ada korporasi ya. Di negara-negara demokratis mestinya negara itu atau pemerintah berfungsi sebagai mediator di dalam setiap konflik agraria sehingga terjadi semacam kesamaan persepsi, visi, dan kemudian konflik ini bisa dinegosiasikan. Tetapi yang terjadi adalah selama 10 tahun terakhir kita melihat bagaimana negara itu memihak kepada korporasi dan ini erat terkait dengan kepentingan pemerintah di dalam menggolkan proyek-proyek yang bersifat strategis yang mereka sebut sebagai proyek strategis nasional. Nah, kalau kita lihat secara lebih makro lagi, masalah fundamentalnya sebenarnya adalah pengelolaan pembangunan atau manajemen pembangunan nasional, di mana PSN itu menjadi semacam konsep atau istilah yang begitu powerful ketika pemerintah mengatakan ini adalah PSN, semuanya harus dilakukan sesuai dengan target ini. Nah, yang menjadi menjadi isu utama di sini adalah penentuan dan perencanaan PSN itu tidak hanya tidak transparan, tetapi juga tidak jelas basisnya apa, parameternya apa.
Ya kan, kenapa ada satu proyek itu disebut sebagai proyek strategis nasional, dampaknya seperti apa, kepentingannya buat siapa, lalu kemudian konsekuensi jangka panjangnya seperti apa, ini tidak ada. Jadi penentuan proyek strategis nasional itu bersifat cenderung subjektif. Ya kan, ketika Pak Jokowi bilang, oh ini proyek strategis nasional, semua orang setuju gitu. Tanpa ada kajian-kajian teknokratik yang dalam dan hitungan-hitungan. Yang benar Mas Zulfikar, masa nggak ada kajiannya? Oh nggak ada kajiannya. Coba kita, dan belum lagi ya, temuan PPATK terakhir, 400 triliun duit PSN, biaya proyek strategis nasional, itu mengalir ke ASN dan politisi gitu. Artinya ada permasalahan tata kelola dan perencanaan yang tidak solid di sini, tidak benar di sini. Jadi mau dirubah atau gimana? Mau dihilangkan begitu atau kan perubahan katanya? Kalau misalnya, insya Allah misalnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar diberi amanah untuk memimpin Republik ini, hal yang pertama kita lakukan adalah mengaudit semua PSN. Kita akan lihat, ya kan, bagaimana prosesnya, bagaimana perencanaannya, dan masalahnya itu bukan seperti diubah apa. dong, Mas. Namanya perubahan kan. Ya kan, namanya perubahan. Kalau misalnya ada proyek yang memang punya manfaat, ya kita lanjutkan. Tapi kemudian kita akan beri penekanan yang jelas bahwa proyek ini harus memberi manfaat berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Kalau misalnya tidak ada manfaatnya, atau kemudian merugikan masyarakat, merugikan lingkungan, kita hentikan. Gitu kan. Baik, saya ke Mbak Grace. PSN mana nih kira-kira kalau dari Mas Gibran nanti ya, mungkin sama Pak Prabowo, itu yang akan kemudian ditingkatkan atau mungkin dievaluasi, ada nggak? Yang mana akan ditingkatkan dan dievaluasi? Iya, PSN-PSN-nya lah seperti itu. Kalau data detailnya saya harus kembali lagi nanti ya dengan data detailnya, tetapi saya yakin bahwa setiap program PSN itu harusnya sudah ada kajian yang lengkap ya, David. Saya ragu kalau dikatakan tidak ada. Tapi sejauh mana mungkin misalnya masyarakat mendapatkan informasi, lagi-lagi itu tergantung dari pemerintah daerahnya. Karena komunikasi yang kurang sehingga masyarakat tidak memahami dan sampai memberikan julukan kan kepada Pak Ganjar Gubernur Perusak Lingkungan, penghargaan Gubernur Perusak Lingkungan gitu kan. Nah mungkin selalu pasti dalam sebuah peristiwa ada plus dan minus lah. Ketika sebuah perubahan terjadi, orang yang sudah hidup nyaman tiba-tiba harus ada yang diubah, pasti kan nggak happy. Tinggal bagaimana kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik sehingga tidak terjadi bentrok seperti yang waktu itu kita lihat beberapa waktu yang lalu gitu. Dan sampai keluar kan Gubernur Perusak Lingkungan gitu. Nah ini tugasnya pemerintah daerah. Kalau soal apa yang prioritas, apa yang perlu dibuat, saya pikir dari 02 selalu terbuka untuk komunikasi sama-sama nih, apalagi ada ahli seperti Mas Zulfikar, senang banget kalau bisa diajak untuk memperkaya input untuk sebelum memulai sebuah program. Tapi kalau kemudian kita nggak mau berubah karena takut untuk misalnya menyebabkan orang jadi tidak nyaman terhadap perubahan, ini tugasnya adalah komunikasi, bukannya jadi tidak berubah. Gitu. Diulang berkali-kali itu Gubernur Perusak Lingkungan. Ya, lagi ya. Yeah. Tadi ada misinformasi, kemudian tadi bingung ini Wadas atau Kendeng Rembang sih, kan begitu. Nah kalau dari dua tadi saya setuju dengan Mas Zulfikar, memang ada beberapa yang kemudian tadi misalnya kajiannya itu belum dalam, makanya kemudian ada perintah mengerjakan proyek di Jawa Tengah. Jadi Mas Ganjar melaksanakan program PSN yang tadi menurut Mas Zulfikar tadi kajiannya belum dalam, makanya kemudian diuji di pengadilan, diputuslah, oh ini dasar amdalnya kajiannya belum lengkap, makanya kemudian oke, kita buat lagi, kita ada lengkapnya dengan kajiannya, kita dalam mitigasi masalah lingkungannya, termasuk bagaimana kemudian ketika ada problem terkait dengan masyarakat dan lain sebagainya, itu semua sudah kita mitigasi. Jadi sebetulnya pada saat ini Mas Ganjar itu betul-betul menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah yang sedang dimandati untuk mengerjakan PSN. Dalam peraturan pemerintah 12 tahun 2017 itu justru jelas Mas regulasinya. Kalau kepala daerah tidak menjalankan perintah atau terkait dengan proyek PSN secara garis besarnya begitu, dia kena sanksi. Jadi secara pribadi atau jabatannya sebagai gubernur dia kena sanksi, dan kemudian juga dia punya potensi anggaran yang akan dikurangi. Jadi justru hari ini Mas Ganjar pasang badan untuk proyek-proyek PSN yang dimandatkan oleh pemerintah.
Nah itu yang kemudian harus dipahami oleh masyarakat. Lebih lanjut lagi, tadi ada katakan soal reformasi agraria dan segala macam. Memang itu pun juga menjadi baseline-nya. Makanya kemudian pada saat Mas Ganjar dan Prof Mahfud itu menjadi presiden dan wakil presiden, tentu kita akan lakukan tuh reforma agrarianya. Apa isinya? Tadi soal tanah itu seperti apa, hak masyarakat adat dan lain sebagainya. Sehingga ketika kemudian ada proyek yang masuk, timnya sudah bekerja, ada satgas yang bertugas, reformasi peradilan, reformasi agrarianya itu betul-betul berjalan. Jadi justru hari ini kita mau menguatkan semua regulasi yang belum ada, mafia-mafia yang kemudian bekerja untuk mengganggu hal tersebut, termasuk bagaimana kebijakan itu akan dilaksanakan. Nah tentu ketika kita bicara soal kesejahteraan, kita nggak melepaskan soal kepentingan lingkungannya. Jadi kita nggak kemudian serampangan, ada proyek, bikin proyek, laksanakan, nggak peduli gimana lingkungannya. Nah itu yang kemudian kita mau jaga. Jadi justru hari ini, Mas Ganjar itu menjadi salah satu contoh kepala daerah itu yang berhasil menjalankan proyek nasional yang memang tadi menurut tadi Mas Zulfikar kajiannya kurang dalam, itu kita laksanakan. Maka dari itu sebetulnya harusnya ada apresiasi kemudian ketika Mas Ganjar itu pasang badan. Dia menjadi benteng bagi pemerintah pusat yang punya keinginan dan rencana itu diimplementasikan di daerah. Dan pola komunikasi kan juga dijalankan. Misalnya tadi saya geser ya, biar nggak bingung nih masyarakat yang dengar apakah ini Kendeng Rembang ataukah ini soal Wadas. Nah tadi yang kita bicarakan itu soal Kendeng ya. Jadi bicara soal bagaimana kemudian ada putusan pengadilan terkait dengan izin, pengelolaan izin di sana. Nah, terkait dengan Wadas, itu kan tentu saja kita bahas juga. Bahwa ketika ada dispute, kita nggak tutup mata. Tetap itu terjadi. Tapi lagi-lagi, ini bicara soal PSN nih, ya kan? PSN kemudian dikerjakan lagi oleh Mas Ganjar. Mas Ganjar ternyata di perjalanan, ketika dia menjalankan perpanjangan tangan dari Presiden, buat mengeksekusi program tersebut, kemudian mendapatkan reaksi. Dapat respon, sampai ada konflik. Maka dari itu, kita tentu saja ketika ada korban, pasti kita minta maaf. Makanya kemudian muncullah tadi konsep ganti untung, bukan ganti rugi. Berapa yang hilang? Enggak. Kita ganti untungnya. Kita fasilitasi lagi soal tadi bagaimana perekonomian yang ada di sana, penyerapan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Baik, saya kembali ke Mas Zulfikar ya. Yes. Ini kalau bicara soal reformasi agraria nih tadi ya, bicara soal itu kan berarti kan banyak hal yang mesti dilakukan ya, aspek-aspeknya termasuk masyarakatnya juga seperti apa, mereka bagaimana dilibatkan. Nah kalau dari Cak Imin kalau nggak salah terakhir kali itu ngomong mau bikin 40 kota ya, kota baru begitu kan, daripada bikin IKN gitu kan, dibandingin untuk bikin IKN. Nah itu reformasi agrarianya bagaimana itu, akan kesampaian nggak? Oke Mas David, mungkin saya kasih konteks saja supaya kita paham ide 40 kota itu seperti apa ya. Jadi sebenarnya ini adalah respon terhadap rencana pemerintah yang sekarang sedang dikerjakan, yaitu membangun IKN. Dan salah satu tujuan dari IKN itu adalah melakukan pemerataan pertumbuhan. Dan disinilah masalahnya, karena yang namanya pemerataan pertumbuhan itu tidak pernah berkorelasi dengan lokasi ibu kota. Dimanapun lokasi ibu kota, pemerataan pertumbuhan itu tergantung pada bagaimana kita mendistribusikan infrastruktur, bagaimana kita merencanakan fiskal, dan termasuk juga proses desentralisasi dan otonomi daerah gitu. Nah, apa yang dicanangkan oleh Paslon Amin terkait dengan 40 kota itu adalah bukan membangun kota baru, ya kan, tetapi mengupgrade. Jadi urban upgrading atau istilah lainnya itu urban redevelopment, di mana ada 40 kota yang kita lihat sebagai titik sentra ekonomi baru, titik sentra pertumbuhan ekonomi baru. Dan ini sebenarnya mengacu pada peraturan Presiden tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Pak SBY, di mana ada yang namanya Pusat Kegiatan Nasional, dan 40 kota ini menyebar ke seluruh Indonesia, termasuk di Pulau Jawa. Nah, kita ingin agar anggaran yang tadinya direncanakan untuk dipakai membangun IKN yang sebesar 466 triliun yang kemungkinan besar akan membengkak 2, 3, sampai 4 kali lipat, itu kita alihkan untuk mengupgrade kota-kota yang sudah ada di Indonesia, ya, di mana sebentar. Ya. Itu dari mana tuh hitungannya membengkaknya bisa sampai 3-4 kali lipat? Saya kasih contoh. Brazil ketika mereka membangun ibu kota baru, memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia tahun 60, kalau kita pakai nilai uang sekarang itu membutuhkan duit sekitar 1.400 triliun rupiah. Oke. Nah, sekarang
ada proyek lain yaitu Mesir. Mesir sekarang itu membangun ibu kota baru ya yang dicanangkan oleh Jenderal Sisi. Ya tadinya mereka mencanangkan mengestimasi budget sekitar 30 US dollar. 30 miliar US dollar ya. Lalu kemudian membengkak menjadi 40 ya, lebih besar daripada IKN yang 38. Dan sekarang udah tembus 58 dan kota ini belum selesai, Mas. Dan ini akan membengkak terus dan kemudian sekarang Jenderal Sisi itu menaikkan pajak sehingga membebani seluruh masyarakat Mesir. Ini kemungkinan akan terjadi karena yang namanya membangun kota baru itu tidak mudah dan tidak murah, ya kan? Estimasi 406 triliun itu adalah estimasi yang terlalu rendah dan kemungkinan besar akan membengkak. Kalau kita lihat ukuran dari IKN itu sebesar Jakarta, Depok, Tangerang dan Bogor, ya. Sementara pemerintah akan mengalokasikan sekitar 20% dari total budget yaitu sekitar 90 triliun untuk membangun satu kawasan inti yang ukurannya itu sama seperti Jakarta Pusat dan Kuningan. Sekarang pemerintah sudah menganggarkan 72 triliun dan duit ini habis hanya untuk membangun satu wilayah yang luasnya itu kira-kira seperti Monas, Mas. Jadi kebayang untuk membangun satu Jakarta Pusat dan Kuningan aja yang sebagai kawasan inti pusat pemerintahan itu akan membutuhkan duit yang berlipat-lipat kali gitu. Dan kita tidak tahu ujungnya di mana. Tidak ada target kapan ini akan selesai, berapa budget yang maksimal yang bisa kita keluarkan. Tidak ada gitu. Ya kan? Nah, sebelum kita menuju ke sebuah krisis bencana urban masa depan akibat proyek IKN, akan lebih bijak ketika sumber daya yang ada di mana kita sendiri punya kapasitas fiskal yang sangat terbatas untuk dialihkan membangun kota-kota yang sudah ada dan ini akan memberi efek yang jauh lebih produktif sehingga orang-orang yang berada di kota yang sudah tersebar di seluruh Indonesia itu akan mendapatkan manfaat. IKN itu kalau jadi hanya dihuni oleh sekitar 2 juta ASN. Sementara 40 kota ini kalau misalnya kita upgrade itu akan dinikmati 20 sampai 30 juta penduduk Indonesia. Ya, Ya kan? tapi kan dananya itu kan sebelumnya kalau untuk kota sudah ada dananya sendiri dari anggaran ya kan. Itu jadi masalah karena kalau kita lihat APBD dari kota-kota ini itu sangat kecil sehingga mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan upgrading. Misalnya sebagai contoh adalah Pontianak. Pontianak itu APBD-nya cuma 1,8. Manado 1,4 triliun, ya kan? Yang paling besar paling Medan, itu pun juga karena dia menantu presiden gitu, sekitar 7 triliun ya. Kemudian ada Makassar sekitar 5 triliun. Mereka tidak punya kemampuan untuk membangun infrastruktur perkotaan yang sangat dibutuhkan gitu. Jadi 90 triliun yang tadinya dialokasikan buat IKN dari APBN, itu kita bisa spread out untuk kota-kota ini agar mereka punya kesempatan membangun infrastruktur kota yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di sini gitu. Saya ke Mbak Grace. Tadi dibilang bakal bengkak seperti itu. Apa memang Mas Gibran dengan Pak Prabowo nanti akan mampu untuk fokus irit gitu, nggak membengkak seperti Sebelumnya saya mau tanya, Mas Zulfikar udah pernah ke IKN? Udah dong. Udah. Pertama? Mbak Grace sudah pernah belum? Sudah. Sampai di mana? Sudah. Masuk ke mana? Sampai ke titik pandang. Titik nol. Titik pandang. Saya sampai depan istana. Oke, bagus kalau sudah. Tama sudah? Ya, kita udah cek lah pokoknya. Udah cek via apa? Kita cek dari mungkin rencananya dan lain sebagainya. Datang ke Artinya sana? terkait dengan Datang proyek. ke sana? Kalau datang saya belum datang. Udah saya tanyanya cuma itu aja. Iya. David udah pernah? Belum. Oh, udah pernah. Ya. Udah belum. Jadi Mas Zulfikar aja dan saya yang udah pernah dalam hal ini ke sana. Kan Jakarta itu adalah the fastest thinking city in the world ya. Saat ini. Jadi cepat atau lambat Jakarta ini akan tenggelam. Penurunannya bisa, kalau apalagi di utara tempat saya tinggal, itu bisa 10 cm per tahun. Jadi ini memang tempatnya itu sudah tidak kondusif untuk menjadi sebuah ibu kota negara, menjadi sebuah kota metropolitan yang dihuni oleh banyak orang. Tingkat kepadatan penduduknya per kilometer square udah sangat-sangat nggak sehat. Ya nggak? Kita setuju ya sampai di situ, David. Gitu. Udah gitu, kita ini juga ada di Ring of Fire. Ya nggak? Jadi kita kalau punya kesempatan untuk merelokasi, start new, memang kita harus cari tempat yang ya jangan lagi di Ring of Fire, supaya namanya ibu kota pemerintahan kan harus aman lah dari bencana gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Tempat yang paling kondusif adalah Kalimantan, salah satunya. Di sana kan nggak ada gempa, tidak dilewati oleh Ring of Fire gitu. Jadi
bahwa Jakarta sudah tidak kondusif untuk ditinggali, udah nggak sehat, udah terlalu kapasitasnya kelebihan beban gitu. Itu adalah sebuah fakta yang harus kita terima, begitu. Dan untuk memulai sebuah ibu kota baru, kenapa ada di Kalimantan tadi ya, Pak Jokowi itu kan simbol sebenarnya, karena ada di tengah, gitu. Bahwa pemerintahan yang selanjutnya yang selama ini memang Jawa sentris itu adalah sebuah kenyataan. Ke depan karena ibu kotanya ada di tengah-tengah, ya harus memperhatikan semua ini kan simbol, gitu ya, simbol. Kemudian kenapa di situ juga, ya penduduknya juga sedikit. Kalau mengubah atau menciptakan kota-kota baru dari kota yang sudah existing, membangun sesuatu yang baru dengan masyarakatnya udah cukup padat di situ, apakah mungkin lebih sulit, gitu ya? Karena berarti harus ada pembebasan lahan. Orang ada yang harus rumahnya dipindah mungkin untuk kita membangun sesuatu yang baru karena udah lebih padat. Kalau di Penajam yang menjadi lokasi IKN itu memang kepadatan penduduknya sangat-sangat rendah. Itu adalah sekelilingnya adalah hutan tanaman industri, kebanyakan eukaliptus di situ gitu kan. Jadi tadi satu ya simbolis bahwa ke depan harus lebih merata, jangan Jawa doang. Kemudian dari segi keamanan dari bencana alam lebih baik. Untuk eksekusi juga lebih mudah karena orangnya lebih sedikit. Jadi kita betul-betul bisa membangun sesuatu yang baru tanpa kelamaan di pembebasan lahan misalnya. Nanti bentrok dan sebagainya. Ini kan side effect yang ingin kita hindari begitu kan. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana rancangan IKN itu adalah kota masa depan yang nggak kita pernah lihat di Indonesia. Kalau kita jalan-jalan ke kota-kota kecil di seluruh Indonesia lah ya. Kita udah lama nggak ke Manado aja misalnya, atau udah lama nggak ke Madiun, udah lama, kalau Madiun sekarang udah berubah tapi, udah lama nggak ke Manado deh, atau udah lama nggak ke Pontianak, mirip-mirip begitu kan. Nah, jadi imajinasi pejabat kita itu belum nyampe, pemerintah daerah kita itu belum nyampe bagaimana menciptakan sebuah kota masa depan yang misalnya orang tuh bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan nyaman, mungkin pakai sepeda, konturnya dibuat yang enak. Integrasi dari transportasi massal, transportasi publiknya lebih baik, kota yang di mana-mana kita bisa dapat wifi dan sebagainya yang lebih ramah lingkungan, kita bisa coexist dengan gede nih. Kenapa? Tapi anggarannya gede nih. Gede tapi kan ada di mana kalau kita mau bangun 40 tapi dengan sama besarnya misalnya, tapi dengan harus menggeser-geser lahan orang itu juga tambah konflik lagi dengan masyarakat. Ada resiko-resiko yang harus ditimbang di situ juga gitu. Nah, pendanaan hari ini kan ada juga dari investor-investor lokal dan juga luar negeri gitu ya. Dan ini tadi punya cita-cita mulia bahwa ini adalah simbol pembangunan yang merata. Sekarang kan budget udah 53% juga di luar Jawa. Paling nggak udah 50-50. Tapi masih tetap porsinya banyakkan di Jawa. Ke depan harus berubah. Dan kalau nanti pemerintah-pemerintah daerah kita ke sana ngelihat, oh membangun itu kota masa depan tuh seperti ini. Mereka bisa replikasi. Dibandingkan dengan kota yang sekarang yang mirip-mirip tuh kalau kita pergi. Dari kota ke kota gitu ya. Diubah total, yang udah existing diubah total, itu juga sebuah pekerjaan yang besar. Yang mungkin belum masuk dalam budgetnya Mas Zulfikar sekarang. Bisa saya respon nggak? Ya silakan. Oke, terima kasih Mbak Grace. Tadi penjelasannya cukup komprehensif. Tapi yang pertama mengenai Jakarta. Jakarta is a city of problems, ya itu benar. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat, saya belum pernah menemukan teori urban di mana ketika ada masalah di sebuah kota, solusinya adalah meninggalkan kota itu gitu. Gitu ya. Jadi tidak ada gitu teori urban mengatakan bahwa oke, ini kota bermasalah, kita pindah aja ke kota yang lain, kita bangun kota baru gitu. Nah sebenarnya kalau kita perhatikan secara cermat, dan ini berdasarkan studi-studi empirik, selama 15 tahun terakhir Jakarta itu sebenarnya sudah mengalami perbaikan. Jadi eranya Pak Jokowi juga memberi kontribusi yang positif. Pak Jokowi, Pak Ahok, lalu Pak Anies itu memberi efek positif terhadap perbaikan kota Jakarta secara keseluruhan gitu. Kemudian yang terkait dengan pemerataan pertumbuhan, yang namanya pemerataan pertumbuhan itu tidak butuh simbolisme. Yang butuh itu tindakan konkret real.
gimana caranya kita memeratakan pertumbuhan kalau kemudian yang kita lakukan adalah membangun sebuah kota baru, menggelontorkan ratusan triliun di tengah hutan dan mengharap bahwa ini adalah pemerataan. Tidak ada pemerataan yang akan muncul dari situ gitu. Lalu kemudian ketiga mengenai 40 kota. 40 kota ini sebenarnya tidak seperti yang Mbak Grace katakan, oh kita akan menggusur orang-orang yang sini. Enggak. Kota-kota ini relatif jauh lebih lebih sedikit dan lebih kecil tingkat density-nya dibanding kota Jakarta, ya. Lalu kemudian apa yang kita ingin lakukan dalam program urban upgrading itu adalah membangun 5 infrastruktur utama, 5 infrastruktur perkotaan. Pertama itu adalah transportasi publik, kedua itu adalah penyediaan air bersih dan air minum, ketiga itu adalah social housing, perumahan, keempat itu adalah ruang publik, dan kelima itu infrastruktur digital. Dan kita sudah punya hitungan bahwa duit yang digelontorkan untuk IKN itu bisa dan sangat efektif dipakai untuk mengangkat 40 kota ini supaya bisa memberikan kenyamanan dan orang-orang yang berada di Jawa yang tinggal di kota-kota yang density-nya kepadatannya tinggi itu akan tertarik untuk tinggal ke Manado seperti Mbak Grace tadi bilang, pindah ke Ambon, pindah ke Padang, pindah ke Pontianak karena mereka melihat kualitas hidup di sana jauh lebih baik karena kota-kotanya itu sudah di-upgrading. Tapi kan ini ya kalau kita lihat Dubai itu kan 20 tahun lalu dibangun itu Dubai itu kota baru. Maksudnya dia betul-betul artinya dari nothing gitu, terus kemudian jadi bagus. Tunggu dulu bentar, belum lagi The Line. Tahu The Line? Oh ya tahu lah. The Line yang lagi dibangun di Tabuk Provinsi 500 miliar US dollar ya. Nah, itu kan juga dibangun untuk menjadi iconic city supaya orang juga datang dan berinvestasi dan betul. Sih, maksudnya artinya ada manfaatnya juga ke arahnya ke sini dan yang jadi persoalan sekarang adalah wah ini rame-rame bangunnya kota terus. Nah ini agraria kita gimana gitu untuk pertanian kita, tanahnya masyarakat seperti itu. Ini apa masih keurus nggak nih nanti kalau untuk urusannya begini terus kota dan kota baru? Kota-kota di Timur Tengah seperti Doha, ya di Qatar, lalu kemudian Abu Dhabi dan Dubai, lalu kemudian Kuwait City, lalu kemudian The Line ya, proyek NEOM itu, ini adalah kota-kota yang dibangun dari kekayaan minyak, Mas. Mereka punya stok minyak itu yang luar biasa sehingga mereka mampu membangun kota di tengah padang pasir dan kemudian mengundang para investor untuk masuk. Kita punya nggak kapasitas itu? Enggak. NEOM itu biayanya proyek itu 500 miliar US dollar, itu sekitar 20 kali lipat proyek IKN gitu. Tapi totalnya sendiri sebenarnya 1000 miliar US dollar gitu. Nah kita nggak mau buang-buang resource untuk sebuah proyek fantasi seperti ini gitu. Ya ngapain sementara kita proyek fantasi. Ya kan? Jadi IKN proyek fantasi ya? Sangat fantasi gitu. Oke. Karena tiba-tiba kotanya belum selesai udah mau bikin taksi terbang. Oke, saya ke Mas Tama proyek fantasi. Tapi mau melanjutkan gimana? Ya. Kita sudah lihat bahwa kemudian hampir semua partai legislatif setuju, kemudian Pak Presiden pun juga menjadi konsepnya beliau. Tentu ini harus kita lihat lagi. Artinya dalam konteks pelaksanaan tentu harus dilanjutkan. Karena memang sudah menjadi kebijakan yang tentu saja kebijakan tersebut sudah melewati tahapan-tahapan. Sebagaimana kemudian regulasi itu dibuat. Nah jadi memang itu menjadi salah satu dasar yang penting untuk melanjutkan proyek ini. Nah kemudian yang kedua, makanya kemudian tentu kalau memang nanti ada masukan seperti yang Mas Zulfikar sampaikan, tentu nanti diulang lagi aja prosesnya. Maksudnya ketika memang regulasi tersebut memang tidak pas, tidak visible dikerjakan, silakan diulang lagi prosesnya. Ada mekanisme banyak ya, kita punya mekanisme. Nah tapi lagi-lagi saya atas itu, soal bagaimana kemudian, makanya program-program yang Ganjar Mahfud sampaikan tadi kita pasti dukung IKN, kita akan lanjutkan itu. Nah bagaimana investasinya? Nah investasi ini kan menjawabnya tidak kemudian mudah, tidak sekonyong-konyong ada begitu ya. Artinya ada banyak yang perlu kita lakukan. Misalnya kenapa kemudian investasinya belum banyak yang masuk? Ya karena kita juga IODB kita kecil, ease of doing business kita kecil. Jadi kita tidak kemudian investor memilih untuk ke kita. Misalnya seperti Tesla yang kemudian tidak jadi ke Indonesia, memilih negara lain. Kan juga salah satunya itu pertimbangannya. Nah makanya kemudian untuk mengenjot IODB, maka tadi soal hukumnya, reformasi agrarianya, jaminan buat investasinya, itu yang perlu untuk kita perbaiki. Sehingga negara-negara luar kalau dia mau investasi di Indonesia, dia nggak ragu-ragu. Nah inilah kemudian
yang menjadi produk yang akan kita dorong ke depan. Karena kalau kita bicara soal ekonomi, kita bicara soal program, itu dasarnya tadi soal anti korupsinya seperti apa, regulasinya seperti apa, jaminannya seperti apa. Nah itu yang kemudian kita akan perkuat sehingga itu akan menjadi magnet bagi investasi asing untuk masuk ke Indonesia. Selain memang tentu juga ada penggunaan resource yang memang sudah ada dan existing di negara kita. Nah, Demikian. bicara resource dan bicara soal Tesla yang batal masuk, kalau nggak salah kan karena Mas Gibran selalu mendorong soal hilirisasi ya, ikut mungkin Pak Jokowi juga begitu ya soal hilirisasi. Pak Prabowo juga. Dan Pak Prabowo juga ya. Oke baik. Tapi kan itu nikel ya yang dihilirisasi. Sementara dunia sekarang beralih ke lithium polimer lipo gitu. Nah itu bagaimana apa strateginya untuk kita bisa mendapatkan devisa dari situ, bisa mendapatkan buat pertumbuhan ekonomi. Tapi jawabnya usai jeda berikut ini ya. Jeda dulu sejenak. Pemirsa kami akan kembali. Tetaplah bersama kami.